Allah mendorong kita bertanya. Setiap orang Islam, itu baik laki-laki maupun perempuan, itu diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena untuk memahami agama Allah ini dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan. Sulit bagi orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan lalu mencoba memahami Islam. Itu sulit karena banyak sekali hal-hal yang harus kita cerna dengan pikiran yang baik. Tanpa ilmu, seseorang tidak bisa memahami kekuasaan Allah dalam mencipta. Tidak bisa kita melaksanakan sholat dengan benar, karena cara-cara sholat itu juga membutuhkan ilmu. Ya. Kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus melakukannya sesuai dengan atau memenuhi syarat dan rukunnya. Dan kita tidak bisa meyakini adanya balasan oleh Allah di hari akhirat kalau kita tidak mempunyai ilmu. Maka Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, berarti kalau kita itu diam aja di rumah tanpa belajar, berarti kita tidak melaksanakan salah satu kewajiban. Nah, untuk mempelajari ilmu, kita itu membutuhkan guru yang memperkenalkan kita tentang Tuhan, memperkenalkan kita tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam raya dan seisinya, mengetahui tentang tata cara kita mengabdi kepada Allah, juga pengetahuan tentang sopan santun dalam pergaulan, dan sebagainya. Namun, setelah kita menerima penjelasan dari guru, seringkali di pikiran kita itu masih muncul berbagai pertanyaan. Kita diberi penjelasan satu, kemudian mungkin orang yang kreatif itu bertanya, terus ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi diberitahu satu, muncul beberapa pertanyaan. Yang jawabannya itu diharapkan akan melengkapi penjelasan yang tadi. Juga seringkali di pikiran kita itu muncul pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal yang belum pernah dijelaskan oleh guru. Itulah sebabnya kita perlu menyusun dan mengajukan pertanyaan yang jelas. Ya. Pertanyaan harus disusun yang jelas, karena kalau pertanyaan tidak jelas, yang kita tanya nggak tahu. Ya. Jadi kalau guru tidak bisa jawab, bisa jadi karena pertanyaan kita itu kurang jelas. Jadi kita perlu menyusun dan mengajukan pertanyaan yang jelas sehingga guru bisa memberi jawaban yang tepat. Allah mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang tepat, orang yang menguasai ilmunya, yaitu orang-orang yang menekuni di bidang yang kita tanya, yang kita sedang butuhkan untuk pengetahuannya itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli di bidang hal itu, dalam hal ini termasuk peringatan dari Allah kalau kalian tidak mengetahui. Ini problemnya itu kalau kita sombong. Kalau kita sombong kan kita merasa sudah pinter. Kalau kita sudah pinter, kita merasa tidak perlu bertanya. Dan kalau kita merasa sudah pinter, alah, aku lebih pintar daripada yang aku mau tanya. Nah, jadi dia akhirnya tidak pernah mau tanya. Oleh karena itu, bertanya itu sebenarnya menunjukkan sikap rendah hati dari kita. Allah sendiri menyukai pertanyaan, baik yang diajukan oleh Allah secara langsung kepadanya, maupun yang diajukan melalui utusannya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Beliau bertanya bukan karena tidak percaya, tapi bahkan untuk memperkuat keimanannya. Dia sudah percaya bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati, apakah itu binatang atau manusia. Tapi dia ingin tahu seperti apa. Nah, untuk itu maka
beliau bertanya kepada Allah, dan pertanyaan Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, Tuhan, tunjukilah saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Terus Allah bertanya kembali, qala awalam tu'min? Apakah kamu nggak percaya bahwa aku bisa menghidupkan yang sudah mati? Jawabnya, qala bala. Betul, saya sudah percaya Allah. Tetapi walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya bertanya ingin tahu agar hati saya tentram. Nah, ini juga perlu. Jadi kalau kita itu masih mempunyai pertanyaan, itu kita tuh masih gundah, terutama orang-orang yang memang suka belajar. Orang yang suka belajar itu kalau ada pertanyaan itu gundah. Ya. Kalau misalnya orang yang lagi belajar bahasa Inggris, terus ada kata baru, apa ini artinya ya? Itu kalau belum ada jawaban dia masih penasaran itu. Nah, untung sekarang itu ada Google di HP kita, itu kita tanya bisa, oh itu, ya, itu yang gampang mencari jawabannya, ya. Tapi banyak hal-hal yang kita sulit mendapatkan jawaban itu. Nah, kalau kita mempunyai pertanyaan, terutama pertanyaan mengenai kekuasaan Allah, itu kalau kita sudah mendapatkan jawaban, hati kita tentram. Dalam hal ini Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di rumah tangga dan masyarakat yang semuanya menyembah berhala. Dia tidak punya guru. Maka dia itu muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Allah langsung. Terus Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Gini aja Ibrahim, ambil 4 burung. Ya, di sini hanya disebut 4 burung, tidak diterangkan apakah itu berupa ayam atau burung merpati atau kalkun, tidak disebut. Pokoknya ambil 4 burung, potong-potong burung itu, kemudian potongan-potongan burung tadi kamu taruh di atas bukit masing-masing. Jadi di bukit, 4 bukit. Ya, di 4 bukit masing-masing untuk naruh 1 kelompok yang sudah dipotong-potong tadi. Terus thumma da'uhunna ya'tinaka saya. Panggil burung-burung itu, nanti burung-burung itu akan datang kepadamu segera. Lalu dilakukan. Benar, kembali. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Itu pertanyaan Nabi Ibrahim langsung kepada Allah. Kalau kita boleh nggak? Saya sudah berusaha mempraktekkan ini, sudah lama. Jadi kalau misalnya saya punya pertanyaan, bahkan saya seringkali berusaha menciptakan pertanyaan, saya ajukan kepada Allah, ya Allah, aku ingin tahu tentang ini. Terus, udah, nanti kalau ada lagi, ya Allah saya ingin tahu tentang ini. Itu nanti Allah menjawabnya itu dengan berbagai cara. Ada misalnya ya, saya ketemu orangnya itu cerita tentang pertanyaan tadi. Oh ya Allah, Allah menjawab pertanyaan saya lewat itu. Ya. Kadang-kadang kalau dulu masih suka nyetel TV gitu ya, sekarang saya nggak pernah nyetel TV. Terus kita nonton TV, lah ini jawabannya. Jawaban yang saya tanyakan. Jadi dengan begitu, kalau kita makin banyak mempunyai pertanyaan, maka Allah akan banyak memberikan jawaban. Nah, yang lebih sering lagi, kalau saya kan bertanya itu banyak yang mengenai keagamaan, ya, mengenai keimanan begitu, karena saya kan berusaha memberi penjelasan kepada teman-teman begitu. Nah, saya bertanya. Nah, itu kemudian ketika saya membaca Quran, wah ini jawabannya. Jadi cara Allah memberi jawaban itu bermacam-macam, tapi yang penting kita ajukan pertanyaan dulu. Kalau kita tidak mengajukan pertanyaan, nanti kita tidak akan mendapatkan jawaban, atau
ketika Allah menjawab kita nggak sadar bahwa itu adalah jawabannya. Ya. Itu tadi Nabi Ibrahim bertanya langsung kepada Allah. Ada kalanya juga para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya Allah menjawab 13 pertanyaan yang tertera di dalam Al-Quran ya. Setidaknya itu ada 13. Saya kira lebih dari 13. Cuma yang kalau secara kata ya itu ditengarai dengan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Allah tidak dengan kata itu tadi. Yang memakai kata itu saja, itu setidaknya ada 13 pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat dan dijawab oleh Allah melalui nabinya. Antara lain pertanyaan itu mengenai hilal. Hilal itu apa, Nabi? Terus sedekah itu kalau kita bersedekah kita kasihkan kepada siapa? Terus apa yang kita sedekahkan? Orang-orang bertanya. Misalnya juga, loh, ada bulan haram. Bulan haram itu apa maksudnya? Diajukan kepada Nabi, terus Allah menjawab lewat Nabi, dicantumkan dalam Al-Quran. Ada juga yang bertanya mengenai minuman keras. Minuman keras ini sebenarnya gimana sih? Boleh apa enggak? Sampai Allah menjawabnya itu 3 kali, 3 tingkatan, ya, 3 tingkatan jawaban. Mengenai perjudian, mengenai perlakuan terhadap anak yatim. Kalau ada anak yatim, bagaimana cara kita mengurusinya? Terus kalau anak yatim itu mempunyai harta warisan, itu hartanya kita apakan? Dan sebagainya. Juga ada yang bertanya mengenai menstruasi. Menstruasi ditanyakan kepada Nabi Muhammad yang orang laki-laki. Tapi memang dia Nabi, pertanyaan itu wajar dan Allah menjawab. Kemudian ada yang bertanya mengenai makanan yang halal itu yang apa saja. Kemudian ada yang bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tandanya kalau kiamat itu sudah hampir tiba itu apa? Juga ada yang bertanya tentang rampasan perang. Karena waktu itu kan sering diserbu, lalu terus para sahabat itu terlibat dalam peperangan. Ada juga yang bertanya mengenai roh. Ada juga yang mengenai tentang sejarah. Ada Dzulqarnain, itu siapa sih Dzulqarnain? Gitu. Juga ada pertanyaan mengenai bagaimana keadaan gunung-gunung pada hari kiamat itu. Nah, ini saya ambilkan contoh satu saja. Ya, misalnya ada orang yang bertanya mengenai perjudian, mengenai minuman keras, dan mengenai sedekah. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Terus Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab, "Qul fima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Katakan bahwa di dalam perjudian dan minuman keras itu ada manfaatnya, tapi ada juga bahayanya. Cuma bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Hanya begitu, tidak ada jawaban boleh apa enggak. Tapi ditanamkan dulu pengertian tentang pengaruh perjudian dan minuman keras terhadap diri kita. Nanti ada orang bertanya lagi, wah tapi ini gimana sih kok ada orang sholat sedang mabuk sehingga bacaannya salah gitu. Mestinya bacaannya itu aku tidak menyembah sembahanmu. Tapi dia keliru, aku menyembah sesembahanmu. Oh itu kan fatal itu. Lalu terus Allah memberikan penjelasan lagi bahwa kalau kamu sedang mabuk, jangan dekat-dekat dengan sholat. Atau kalau kamu sudah mendekati waktunya sholat, jangan mabuk. Begitu. Nah, terus mulai orang-orang itu mengurangi minumannya. Terus Umar bertanya, ini kok nggak jelas begini, sebenarnya boleh apa enggak sih? Lalu Allah menjawab bahwa perjudian dan minuman keras itu termasuk pekerjaan setan. Maka tinggalkan itu. Mau nggak kamu berhenti? Fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti? Terus para sahabat menjawab, ya kami berhenti Tuhan. Nah,
ketika turun ayat yang mengenai itu, orang-orang yang masih menyimpan minuman keras di rumah, semuanya dibuang. Sehingga katanya waktu itu di Madinah itu udaranya itu berbau minuman keras karena orang-orang pada membuang minuman mereka. Itu mengenai minuman keras dan perjudian. Ada pertanyaan juga di dalam ayat yang sama. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang perlu disedekahkan. Bukan kepada siapa, tapi apa? Qul al-afu. Katakan yang disedekahkan itu kelebihan. Jadi kalau kamu bekerja untuk mencari penghasilan, terus gunakanlah untuk konsumsi keluarga. Nah, kalau ada kelebihan, nah sedekahnya itu kelebihannya itu. Jadi Allah tidak menganjurkan kita itu bersedekah, memberi orang, menolong orang lain, tapi dirinya atau keluarganya justru kelaparan, nggak boleh. Dirimu sendiri penuhi dulu, kemudian kelebihannya baru diberikan kepada orang lain. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah memberi penjelasan tentang ayat-ayatnya agar kalian mau berpikir. Nah, ini kan berarti memang kita didorong oleh Allah untuk selalu berpikir. Jadi tidak benar kalau ada orang ngomong bahwa agama itu nggak usah dipikirin, udah nurut aja. Enggak, kita tuh didorong oleh Allah untuk berpikir supaya kita itu melakukan apapun, kita itu mengetahui alasannya apa dan tujuannya apa dan sebagainya. Lalu mengenai isi pertanyaan, apa yang sebaiknya kita tanyakan? Sebaiknya kita bertanya itu hanya mengenai hal-hal yang kita merasa perlu untuk mengerjakannya. Jadi jangan mengajukan pertanyaan yang nggak perlu. Misalnya begini, kira-kira di Mars itu ada kehidupan apa enggak ya? Loh, pertanyaan itu perlu nggak? Emangnya kalau dikatakan ada kehidupan terus kamu mau ke sana? Emangnya kamu punya kepentingan di sana? Kan tidak ada kepentingan untuk pergi ke sana. Kalau nggak ada kepentingan, nggak usah ditanya lah. Nggak usah ditanya. Jadi misalnya, bagaimana dengan Jupiter? Itu suhunya tinggi apa rendah? Apakah sama dengan di bumi kita? Nggak usah, itu nggak relevan. Jadi kita lebih baik bertanya itu mengenai hal-hal yang memang perlu kita kerjakan. Itu saja, itu sudah banyak itu yang perlu kita tanyakan. Kalau kita bertanya yang macam-macam, yang nggak relevan, lalu akhirnya kita justru memikirkan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita misalnya, lapar kian aku ini, gimana aku supaya bisa dapat makanan yang halal, misalnya begitu. Itu kan memang kita butuh makan. Ya. Jadi kita itu sebaiknya kalau mengajukan pertanyaan, isi pertanyaan itu sebaiknya adalah hal-hal yang memang perlu kita kerjakan untuk keselamatan kita dan untuk kebahagiaan kita, baik keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, para sahabat Nabi itu pada umumnya kalau bertanya itu mengenai hal-hal yang mereka memang merasa perlu atau harus dikerjakan. Ya, salah satu contoh ini diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang masih muda, asal Madinah. Dia ahli di bidang hukum Islam. Nah, dia bilang, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni annar. Rasulullah, tolong beritahukan saya perbuatan apa yang bisa menyebabkan saya masuk surga dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Oh, ini kan penting untuk keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri. Ya. Jadi kalau bertanya begini, bagus. Ya. Terus Rasulullah menjawab, laqad sa'altani an 'azim wa innahu la yasirun 'ala ma yassarahu Allahu 'alaihi. Mu'adz, kamu ini bertanya tentang hal yang besar. Meskipun itu besar, itu mudah dijalani kalau memang Allah mengizinkan akan menjadi mudah. Apa itu? Ta'budullah wa la tusyriku bih.
kamu mengabdi kepada Allah, jangan menyekutukannya. Ini kan kelihatannya gampang nih. Nah, tapi kan orang jalan itu kan macam-macam. Misalnya mau bangun rumah, kasih sesajen dulu. Kalau di desa-desa itu suka digantungin makanan, misalnya padi atau pisang, ditaruh di atas atap. Jadi atapnya itu ketika sudah ada apa namanya itu, orang Jawa bilang wuwungan ya, atau kerangkanya itu sudah dipasang, terus di atasnya digantungin makanan. Ya, kalau orang desa itu ya ada yang pakai padi, ada yang pisang begitu. Nah, itu kalau dibilangin jangan pakai itu, terus habis kata orang-orang kalau nggak pakai begini nanti celaka kita. Daripada kita celaka, udahlah, daripada spekulasi, kasih aja. Loh, itu kan menyekutukan Allah. Jadi kelihatannya tidak menyekutukan Allah itu gampang, tapi banyak orang yang karena takut misalnya gitu. Terus wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah pada bulan Ramadan, dan pergilah haji ke Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram. Nah, itu kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan masuk surga dan kamu akan jauh dari neraka. Ini contoh pertanyaan yang diajukan oleh sahabat yang nggak aneh-aneh. Ya. Terus, bolehkah kita bertanya mengenai hal-hal yang kita sudah mengetahui jawabannya? Jadi, kita merasa sudah ngerti. Terus, coba aku kasih pertanyaan ini, dia bisa jawab nggak? Jadi itu pertanyaannya ngetes. Lah kalau pertanyaan ngetes itu jangan, itu bisa menyakiti hati. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya begini, aku tanya, aku sudah tahu. Tapi aku tanya ini biar teman-teman yang hadir ini nggak tahu, karena aku duga teman-teman pada nggak tahu deh. Ya. Jadi aku bertanya bukan untuk ngetes dia, tapi aku bertanya supaya dia memberi penjelasan, dan penjelasan dia bisa dipelajari atau bisa difahami oleh audiens atau orang-orang yang hadir. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi jangan pertanyaan yang ngetes. Ya. Dan itu sering saya menerima pertanyaan semacam itu. Ya, kalau pertanyaan itu diajukan oleh orang-orang yang saya tahu bahwa ini dia sudah tahu ini. Dulu tuh ada teman kita, saya jadi ingat Pak Dahroni itu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dia sudah tidak ada. Ya. Saya ngomongin beliau kebaikannya. Ya, kalau ngomong kebaikannya nggak apa-apa. Dia tuh sering bertanya, yang satu tahu bahwa Pak Dahroni sudah tahu ini. Terus, oh baik, saya yakin Pak Dahroni sudah tahu, jadi ini Pak Dahroni mengajukan pertanyaan ini supaya saya memberi penjelasan. Terus saya terangkan. Nah, itu boleh. Dan itu pernah dipraktekkan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad memberi jawaban yang jawabannya diterima atau dipelajari oleh para sahabat yang hadir. Nah, ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Dia cerita, ini hadisnya panjang, saya tidak kutip di situ secara keseluruhan, tapi saya secara lisan saya terangkan saja bahwa suatu saat Nabi Muhammad itu sedang duduk-duduk di masjid bersama dengan para sahabat. Terus Rasulullah bersama dengan para sahabat, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya putih-putih, terus rambutnya sangat hitam, dan pakaiannya itu bersih sekali, nggak ada bekas debu. Rambutnya juga nggak ada bekas debu. Kalau orang bepergian itu kan mestinya ada bekasnya. Ini nggak ada bekas bepergian. Siapa ini orang ini? Terus para sahabat itu merasa nggak ada yang kenal. Lalu tiba-tiba dia datang, salam kepada Nabi, terus duduk di depan Nabi, sangat akrab.
saking akrabnya itu lututnya tamu itu bertemu dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sudah begitu tangannya tamu ini ditaruh di pahanya Nabi Muhammad. Itu kan seperti di tamu tapi kok begini sih sikapnya gitu kan, orang-orang itu bertanya-tanya. Lalu tamu itu bertanya, tolong beritahukan aku Islam itu apa? Terus dijawab, oh Islam itu kamu baca syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kamu menunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, kamu pergi haji kalau kamu mampu, dan kamu membayar zakat. Terus ketika dijawab begitu oleh Nabi, tamu itu bilang, betul kamu, sodakta, betul kamu. Umarku tuh kesel, ini tamu ini kurang ajar amat sih. Tanya kepada Nabi, karena Nabi kan yang dihormati oleh para sahabat. Tanya kepada Nabi, setelah dijawab dia bilang, betul kamu. Ini siapa ini? Terus bertanya lagi, fakhbirni anil iman, beritahukan aku tentang iman. Terus dijawab, kamu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari akhir, dan ketentuan Allah atau qadarnya Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Setelah dijawab itu, sodakta, betul kamu. Terus tanya lagi, anil ihsan, ihsan itu apa? Terus jawab, ihsan itu kamu ketika beribadah kepada Allah, kamu merasa melihat Allah meskipun kamu tidak melihatnya. Jadi kamu merasa seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Terus dibendorkan lagi, betul kamu. Terus tanya, fakhbirni anis sa'ah. Terus tolong kasih tahu aku tentang hari kiamat itu apa. Jawaban Nabi itu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang kamu tanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Jadi artinya itu, aku tidak lebih ngerti daripada kamu, nggak tahu. Terus ya udah, tamunya tadi bilang, kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya kalau sudah mendekati kiamat. Terus Rasulullah menjawab, tanda-tandanya adalah kalau ada seorang ibu itu menjadi budak anaknya. Jadi dia melahirkan anak, yang anak itu memperbudak ibunya. Anak memperbudak ibunya. Ini kan sekarang sudah banyak terjadi. Anaknya itu punya anak 1, 2, atau 3, terus dia bekerja, ibunya yang suruh mengasuh anak-anaknya. Jadi ibunya disuruh bertindak sebagai babysitter. Wah, ini memperbudak. Pergi ke pasar misalnya, dia beli ini, terus ibunya yang suruh bawa. Wah, ini anak kurang ajar nih, memperbudak ibunya. Nah, itu sudah ada. Wa antaral khufatal auratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat ada orang berlomba-lomba membuat gedung tinggi-tinggi. Nah, sekarang kan kecenderungannya begitu. Jadi tinggi-tinggian gedung, bukan hanya di negara-negara non-Muslim, di negara Islam aja si Emirat Arab itu membangun menara yang paling tinggi. Ini Saudi akan menyaingi lagi dia mau membangun yang tinggi juga untuk menjadi tempat wisata. Ya. Dan juga tanda-tandanya juga kalau kamu melihat orang-orang itu membuka aurat secara terbuka di tempat umum. Nah, sekarang kalau di negara barat itu orang pakaiannya itu minim sekali. Ya. Jangan-jangan di barat. Di Bali itu kalau kita ke Kuta atau di Nusa Dua, ya, dulu pernah saya pas meliput ada tamu negara, waktu itu tamu negaranya si Reagan, ya, presiden. Terus hotel itu tetap menerima tamu secara umum. Nah, orang-orang barat itu berenang, pulang dari berenang itu nggak pakai baju dulu.
pakai pakaian yang minim itu terus berjalan menuju ke kamarnya. Nah itu satu tanda. Itu masih mendingan. Saya tuh kalau lihat, saya sebagai wartawan itu suka ingin tahu. Itu ada tempat-tempat di Eropa katanya yang justru kalau memasuki daerah itu tidak boleh memakai pakaian selembar pun. Masya Allah. Justru kalau pakai pakaian itu larangan, dilarang. Kok ada seperti itu? Nah itu berarti tanda-tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Terus habis itu teman tolakau falabith maliyah. Si tamu itu pergi, pamit, pergi. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak Umar, siapa yang bertanya tadi? Para sahabat itu kalau ditanya Rasulullah, kalau tidak bisa menjawab itu jawabannya sopan. Jawabannya gini, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang mengerti kan Allah dan Rasulnya. Terus Nabi bilang, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril, malaikat yang datang ke sini untuk memberi kamu pelajaran tentang agamamu. Nah, jadi tadi yang memberi jawaban kan Nabi Muhammad. Tapi jawaban itu akan muncul ketika ada pertanyaan. Jadi kalau kita bertanya tentang hal yang kita sudah tahu, tapi niatnya biar teman-teman pada tahu. Ini kalau di teman kita ini, ada nih teman kita ini. Biasanya sih kalau pengajian Kamis malam itu, mohon maaf Pak Amir suka bertanya tapi Pak Amir sudah tahu gitu. Jadi ini supaya saya ngasih penjelasan ini. Terima kasih gitu ya. Terus jadi kita tidak boleh bertanya yang sifatnya ngetes kepada yang kita tanya, tapi boleh kita tanya yang kita sudah tahu asal tujuannya untuk kepentingan audience. Kemudian kita tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak menguasai ilmunya. Orang nggak ngerti ilmunya kok ditanya. Wah, itu ditanya fatwanya gitu. Orang-orang itu kalau ditanya itu suka sok. Wah, aku kalau nggak bisa jawab, aku gengsi dong. Lalu tanpa ilmu dia menjawab. Nah, ini berbahaya. Kalau kita itu bertanya kepada orang yang tidak mengetahui. Kalau saya dulu sebagai wartawan yang saya lakukan, kalau saya mau bertanya kepada seorang pejabat, saya tanya dulu jabatannya apa, bidang lingkup pekerjaannya apa. Lalu ketika saya mengajukan pertanyaan, saya membatasi diri. Saya hanya mengajukan pertanyaan di lingkup pekerjaan dia. Saya tidak akan tanya yang di luar itu. Ya, jadi karena apa? Ya kalau bukan bidang dia, bisa jadi dia tidak tahu, atau dia tahu tetapi dia tidak boleh berbicara di luar bidangnya sendiri. Nah ini Rasulullah wanti-wantinya begini, bahwa suatu saat Allah itu kalau mau mencabut ilmu tidak dengan cara mengambil ilmu dari kepalanya orang yang berilmu. Jadi ada doktor, ada profesor, terus dibuat linglung begitu. Enggak, tidak begitu. Ya, tetapi caranya Allah mematikan orang itu. Ya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah itu kalau mencabut ilmu bukan dari kepalanya orang yang berilmu, tetapi orangnya itu dimatikan. Nah, kita coba tahu kalau dalam bidang ilmu hadis misalnya ya. Kita tuh dulu punya orang yang ahli hadis itu, imam besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Terus beliau meninggal, orang yang ahli bidang hadis lagi itu Kiai Lutfi yang punya masjid di Jalan Gatot Subroto itu. Nah itu sekarang sudah meninggal juga. Lalu siapa gantinya? Kayaknya saya belum melihat ada orang yang menguasai ilmu hadis seperti mereka itu. Ya. Terus karena orang-orang yang pintar ini sudah pada meninggal, lalu orang itu butuh rujukan kalau ada problem. Lalu mereka mengangkat orang-orang yang bodoh jadikan pemimpin untuk rujukan kalau ada masalah.
Pemimpin ini bisa pemimpin formal politik, bisa juga pemimpin di bidang ilmu pengetahuan, rektor misalnya. Terus karena orang itu tidak mempunyai ilmu yang baik, yang tidak menguasai ilmunya, mereka ditanya nasihatnya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka memberikan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat. Fatwa-fatwanya salah, karena salah maka orang itu sesat, dan karena jawabannya diikuti orang lain maka berarti dia menyesatkan. Jadi orang itu sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu kita kalau mengangkat pemimpin itu kita cari pemimpin yang betul-betul berilmu, bukan orang yang tidak punya ilmu, yang nggak jelas sekolahnya dan sebagainya gitu kita angkat jadi pemimpin. Itu celaka kita. Nanti kalau tidak ditanya, paling tidak pemimpin itu kan ditanya oleh anak buahnya. Kalau dia pemimpinannya misalnya dia jadi menteri, itu dirjen-dirjen kan kalau ada problem yang tidak bisa menyelesaikan atau membutuhkan keputusan keputusan yang otoritatif, tanyanya kepada menteri. Nah, kalau menterinya nggak bisa jawab, bagaimana itu? Ya, kita hindari yang semacam itu. Kemudian, ketika kita diberi tugas oleh pemegang otoritas atas diri kita, sebaiknya kita tidak mengajukan pertanyaan yang akan memperberat tugas tersebut. Begini, ini konteksnya misalnya ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan ditunjuk oleh Allah sebagai utusan. Terus kita itu kalau ada masalah tanya kepada beliau. Nah, ketika bertanya kepada beliau, itu jangan mengajukan pertanyaan yang akan memperberat kita sendiri, gitu. Nah, ini ada pada zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa umat Islam itu wajib pergi haji ke Masjidil Haram, ke Tanah Haram lah. Kemudian ada orang yang bertanya, pertanyaannya diulang-ulang 3 kali lagi. Tapi apakah kewajiban itu setiap tahun? Apakah setiap tahun? Diulang lagi, apakah wajib setiap tahun? Nabi bilang, ini pertanyaan kalau aku jawab iya, itu kamu akan menjadi harus pergi haji setiap tahun. Apa enggak bencana itu kalau setiap orang itu wajib pergi haji setiap tahun? Orang Indonesia sekian ratus juta, ya misalnya mungkin ada 200 jutaan orang Islam. Apakah semuanya pergi ke Makkah bareng? Nggak mungkin. Terus Rasulullah bilang tidak, seumur hidup sekali saja. Nah, ada contoh yang diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Itu pada zaman Nabi Musa. Itu ada sekelompok orang Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa. Waktu itu mereka berselisih karena ada seseorang yang dibunuh, kemudian mayatnya itu ditaruh di tempat dekatnya seseorang. Ada yang mengatakan itu di dekatnya rumah orang tertentu. Ada yang mengatakan pas waktu itu ada pertemuan antara para pedagang. Ditaruh di situ, lalu terus mereka itu dispute. Siapa ini yang membunuh? Lalu terus orang-orang setempat menuduh yang membunuh adalah orang yang terdekat dari situ. Kalau itu dekat dengan rumah seseorang, lalu dituduh orang itu yang punya rumah itu yang membunuh. Atau orang-orang pedagang yang sedang berkumpul di situ yang dituduh. Terus mereka nggak bisa menemukan jawabannya. Lalu mereka bilang, loh kita kan punya nabi. Ada Nabi Musa, tanya aja kepada Nabi Musa. Terus mereka datang kepada Nabi Musa, tanya Nabi Musa, siapa yang membunuh itu? Kamu kan Nabi, kamu bisa bertanya kepada Allah. Terus Nabi Musa mohon petunjuk dari Allah, dijawab, kamu disuruh menyembelih sapi. Nah, orang-orang itu merasa, kok nggak nyambung? Ini kita bertanya tentang siapa yang membunuh, kok kita suruh menyembelih sapi. Musa, gimana sih? Kamu kok bodoh amat kamu. Ditanya mengenai siapa yang membunuh kok menyembelih sapi. Terus Nabi Musa bilang,
Enggak, bukan karena aku bodoh, tapi Allah memang jawabnya begitu. Nah, oke deh, kalau begitu sapi yang seperti apa? Saya bilang, ini sapinya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ya, yang sedang-sedang aja. Oh gitu. Ya, tapi kan warnanya yang kayak apa? Tanya warnanya. Nabi Musa mohon lagi kepada Allah, dijawab. Yang warnanya kuning, tidak ada putihnya sama sekali, dan mulus. Mereka bertanya lagi, sapi kuning kan banyak, terus yang bagaimana? Dijawab lagi, itu sapinya yang belum pernah dipekerjakan. Orang punya sapi itu kan biasanya dipekerjakan untuk bekerja, untuk ngerjain sawah atau apa begitu kan, atau geret kereta. Wah, itu nggak boleh. Itu kan sulit sekali. Akhirnya mereka mencari sapi itu, tapi untung dapat. Nah, dapat itu yang punya itu anak yatim yang ditinggali oleh bapaknya sapi, tapi sapinya dilepas, nggak di rumah. Jadi dan dilepas kan berarti tidak pernah dipekerjakan. Wah, terus dihargai yang mahal. Mahalnya itu pokoknya kamu taruh uang zaman itu kan emas. Kamu taruh uang emas di kulit ini, jadi itu disembelih, kemudian dikuliti, di kulitnya itu ditaruh uang emas logam sampai ketutup semuanya. Wah, jumlahnya besar sekali. Terus setelah nyembelih itu, bagian dari sapi itu dipukulkan kepada mayat yang dibunuh. Terus orang itu bangun memberi jawaban, yang membunuh aku si A. Ternyata yang membunuh itu keponakannya sendiri. Karena orang ini kaya raya, keponakannya kepingin mendapatkan harta warisan. Nah, kok nggak mati-mati, dia nggak sabar, dibunuh aja. Nah, terus hukumnya orang yang membunuh itu tidak akan bisa menerima warisan. Nah, ini pertanyaan yang mempersulit. Nah, ini misalnya begini, kalau misalnya ada atasan kita atau dosen kita memberi tugasnya sifatnya umum gitu, jangan terlalu minta yang detail-detail banget. Nanti kalau detail-detail banget jadi sulit. Nah, sekarang ada kecenderungan nih, orang membahas misalnya salaman setelah habis sholat, kan itu di masjid suka orang setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus jabatan tangan di sebelah kanan dan kiri. Terus, itu nggak boleh tuh, nggak ada tuntunannya. Lah, kan nggak ada larangan, kan sholatnya udah selesai. Kalau sholat sudah selesai, jangankan salaman. Habis sholat kemudian teriak. Misalnya, tiba-tiba di tengah sholat itu hujan lebat. Terus habis sholat begitu salam, dia teriak. Itu jendelanya tutup semua. Nggak apa-apa. Teriak-teriak begitu aja nggak apa-apa, apalagi salaman, itu kan baik. Terus ada di masjid yang kecenderungannya gini, kan nggak boleh salaman setelah sholat itu. Terus salamannya menjelang sholat, sebelum sholat salaman dulu. Kan katanya kalau setelah sholat nggak boleh. Terus dipermasalahkan lagi, lah kamu salaman itu kan menghormati orang lain. Kamu jangan menghormati manusia terlebih dahulu sebelum menghormati Allah. Hormati Allah dulu, sholat dulu. Selamanya belakangan. Lah, terus gimana? Nah, itu mempersulit diri. Udahlah, kalau nggak ada deskripsi yang ini dilarang, jangan melarang. Itu mempersulit diri sendiri. Ya. Jadi, kita ada kecenderungan semacam itu, bukan dari bertanya, tetapi lalu mempermasalahkan. Nah, demikian tadi, itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid atau oleh siapa saja yang sedang mencari kejelasan. Nah, pertanyaan juga bagus juga diajukan oleh seorang guru kepada muridnya. Guru tanya kepada murid itu untuk memancing keinginan tahuannya. Coba aku tanya ini, dia tahu nggak? Atau misalnya, kamu tahu nggak begini ini? Wah, nggak tahu Bu. Kalau nggak tahu aku kasih tahu ya, gitu. Jadi dibangkitkan dulu curiosity-nya.
keinginan tahunya dibangkitkan. Terus setelah ada keinginan tahu, dijelaskan. Nah, metode ini banyak digunakan oleh Allah. Allah itu sebagai pendidik ya kepada umat manusia, itu sering mengajukan pertanyaan sebelum memberi penjelasan. Jadi Allah mau menjelaskan sesuatu, tanya dulu. Terus orang pikirannya ke sana, baru dijelaskan oleh Allah. Ini salah satu contohnya saya berikan di sini. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Tahu nggak kamu bagaimana cara Allah membuat bayangan itu panjang? Bayangan kok ditanya. Panjangnya seperti apa? Itu dan ini kita seringkali kan tidak menganggap bayangan itu penting. Padahal coba, kalau tidak ada bayangan kita nggak bisa hidup, nggak bisa hidup, ya. Karena kalau tidak ada bayangan berarti tidak ada pergantian siang dan malam. Kita mengalami malam kan karena bayangan bumi yang kita tinggali itu, matahari di seberang sananya berlawanan dengan kita, lalu di permukaan kita ini, permukaan yang kita tinggali itu gelap. Gelapnya karena bayangan. Nah, kalau tidak ada bayangan, itu terang terus. Kalau terang terus, suhu di permukaan bumi ini akan naik terus, makin panas, makin panas. Tapi kalau ada malam hari, kan ketika siang hari suhunya tinggi, terus nanti sore adem, malam dingin begitu, terus nanti pagi mulai pemanas lagi. Jadi ada pergantian. Permukaan bumi tidak menjadi panas banget atau dingin banget begitu. Ya, Allah memulainya dengan pertanyaan, alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Tahu nggak kamu bagaimana Allah itu membuat bayangan itu panjang? Walau syaa la ja'alahu sakinah. Kalau Allah menghendaki bisa dibuat bayangan itu diam aja. Diam. Tapi oleh Allah kan dibuat tidak diam. Bayangan itu mengikuti gerakan kita against the sun, ya. Dia mengikuti matahari di mana dan posisi kita di mana. Tsumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Kami jadikan matahari lah yang menjadi petunjuk bumi itu. Jadi ke arah mana bayangan itu? Kebalikan dari matahari gitu. Arahnya di mana? Kebalikan dari matahari. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian bayangan itu kami cabut pelan-pelan. Jadi kalau Allah habis siang hari itu mau membuat gelap, pelan-pelan dulu, sore, kemudian baru tenggelam matahari, pelan-pelan, sehingga suhu udara kita itu tidak drastis perubahannya. Demikian, itu jadi boleh juga guru bertanya kepada murid, yang pertanyaannya itu untuk memancing supaya anak didik kita itu mempunyai curiosity. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah mendorong kita bertanya dalam melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Pihak yang layak ditanya adalah Allah, kemudian utusannya, dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Orang yang tidak menguasai ilmu bisa menyesatkan jika ditanya. Materi pertanyaan sebaiknya mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan. Dan pendidik, termasuk Allah, itu bisa mengajukan pertanyaan kepada anak didik untuk meningkatkan keinginan tahuannya.